setiap kebutuhan kita. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan dan kuasa-Nya yang bisa kita rasakan. Mari kita memulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian, curahkanlah kuasa-Mu. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Kepada Kak Eka, silakan ucapan syukur. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan jikalau pujian ini mungkin kita sering nyanyikan di ibadah gereja kita begitu ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Dan itu pastinya di gereja. Tapi ketika kita bisa beribadah di rumah, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita dan juga kita di rumah, tempat kerja kita dan dimanapun Tuhan izinkan kita ada saat ini. Maka ada satu bagian yang hendak saya bacakan sebelum kita masuk dalam doa ungkapan syukur kita dalam kesempatan ibadah ini. Aku mengundang kita membaca bersama-sama, mungkin Bapak Ibu juga bisa membuka satu bagian dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Mungkin kita sudah sering familiar ataupun sering membacanya atau beberapa hari terakhir kita sering mendengar bahkan pesan ini yang terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Biarlah kiranya bagian ini kita aminkan dan kita amini bahwa walaupun dalam kondisi yang sangat sulit dan mungkin banyak pergumulan yang sedang kita alami, kita mengimani bahwa Allah memampukan kita menghalau semuanya dan bersorak-sorai karena Ia memberikan pertolongan kepada kita. Maka mari kita akan masuk dalam doa ucapan syukur kita, karena persekutuan ini adalah persekutuan doa, maka kami akan mengajak kita bersama-sama. Dalam bagian yang pertama kita akan bersama-sama bersyukur,
Dan nanti setelah firman Tuhan kita akan kembali masuk dalam doa permohonan kita. Maka mari saya mengundang kita di tempat kita masing-masing, kita tenangkan diri kita masuk dalam doa syukur yang akan saya pandu dalam beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kemurahan, kasih setia dan pemeliharaan-Mu. Di masa-masa pandemik ini, kami sulit mungkin dapat bergerak leluasa, melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tapi hampir 5 bulan ini kami pun semakin melihat bahwa di masa-masa sulit pun Allah mendatangkan kebaikannya. Allah menguatkan kami dan bahkan memberikan kami ide kreativitas untuk terus berkarya bagi Tuhan. Maka dalam persekutuan doa siang hari ini, kami rindu ya Tuhan, mengawali persekutuan doa kami bersama-sama, warga UKI, baik itu kami karyawan, dosen, karyawan, mahasiswa maupun juga pimpinan, bersehati menaikkan ungkapan syukur kami. Maka biarlah kiranya ungkapan syukur ini lahir dari pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam segala karya yang Ia telah limpahkan kepada kami. Maka izinkan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di tempat kita masing-masing, mari aku ajak kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, hanya ungkapan syukur saja akan setiap hal yang sepekan ini kita telah lalui dan kita alami. Baik itu mengenakan ataupun tidak, tapi aku mengundang kita untuk bersama-sama menaikkan ungkapan syukur. Baik itu untuk diri kita, untuk rekan sekerja kita, untuk keluarga kita, dan untuk hal-hal indah yang Tuhan telah nyatakan dalam sepekan ini. Maka mari secara pribadi di tempat kita masing-masing, nyatakan ungkapan syukur kita. Aku berikan waktu untuk kita bersama-sama secara pribadi menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, akan rekan bekerja, akan pekerjaan yang dapat kami selesaikan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak karena kebutuhan kami ya Tuhan, tapi karena kasih setia-Mu, tapi karena kemurahan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin, pandu, serta sanggupkan kami. Jika kami bersama-sama melakukan melangsungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami dan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih tak terhitung, tak ternilai Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada kami dan sulit kami hitung dengan jari kami. Tapi kami mau ungkapkan kepada Bapa karena Bapa menganugerahkan ada begitu banyak hal. Walaupun mungkin pergumulan kami belum beres, belum selesai, pekerjaan kami belum tuntas dan bahkan masih menumpuk, kami melihat bahwa kami diberikan ketenangan untuk melaluinya. Itu pun ungkapan syukur kami. Dan sebentar kami juga akan menaikkan doa kami di dalam ungkapan syukur yang seminggu berlangsung ataupun di dalam bulan Juli ini telah dilalui oleh UKI, kami akan menaikkannya dalam ungkapan syukur kami. Kembali aku akan mengajak kita yang pria, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang baik dia sebagai mahasiswa, pimpinan dan dosen karyawan, saya mengundang kita naikkan ungkapan syukur atas telah terselenggarakannya farewell fellowship Yayasan UKI pada tanggal 15 kemarin. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita untuk 10 tahun yang Tuhan berkati para pemimpin yayasan yang sebelumnya yang telah memberikan diri mereka, mengabdikan diri ke UKI. Doakan mereka juga untuk terus berkarya bagi Tuhan dan bersyukur juga untuk 11 anggota yayasan baru yang pengurus yayasan yang Tuhan juga telah anugerahkan hadir di tengah-tengah kita di UKI. Doakan supaya mereka juga terus berkarya bagi Tuhan dan terus menikmati akan kecintaan melayani bukan dilayani dan bahkan memberi yang terbaik dalam karyanya. Mari kita yang kaum perempuan, kita berdoa untuk setiap kesehatan warga UKI. Kita bersyukur untuk kesehatan Pak Rektor yang sudah mulai pulih. Kita bersyukur untuk kesehatan Ibu Lolom yang juga sudah mulai pulih. Dan kita juga bersyukur untuk Pak Indri yang terus juga melalui proses penyembuhan di rumah sakit UKI. Kita bersyukur jikalau keluarga terus menopang. Kita bersyukur untuk dokter perawat yang terus memberikan perhatian. Dan mari kita terus juga berdoa, Tuhan pimpin mereka, berikan mereka pemulihan, berikan mereka kesehatan, dan di dalam anugerah Tuhan mereka kembali dapat berkarya sedia kala. Dan kita juga doakan, mungkin kita tahu ada saudara-saudari terkasih kita di warga UKI yang sakit, baik orang tuanya, karena kemarin juga orang tua dari Ibu Juan juga ibunya mengalami operasi, kita juga doakan. Dan mungkin ada saudara-saudari kita di rekanan kerja kita yang kita tahu sedang mengalami lemah fisik. Mari kita doakan, bila kiranya dalam doa ungkapan syukur kita dan penyerahan, Tuhan bekerja di dalam diri mereka dan mereka juga bersyukur untuk segala hal yang mereka sedang alami dan hadapi. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersama-sama menyerahkan doa kami kepadamu. Bila kiranya
Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kawal, Tuhan yang sertai. Sehingga memang kami mau bersyukur akan kesembuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam setiap diri orang-orang yang Kau panggil hadir di UGI ini. Dan kami mau terus bersyukur ya Tuhan. Dalam kiranya Ibu Lolom, Pak Indri, dan juga Pak Rektor diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga terus mengabdikan diri mereka bagi UGI demi kampus yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Dan kami mau bersyukur ya Tuhan untuk semua hal yang Tuhan nyatakan dalam pribadi kami dan bahkan UGI ini. Pakai semuanya Tuhan, orang tua kami yang mungkin sedang lemah, Tuhan kuatkan, rekan-rekan kami yang sedang kehilangan semangat, Tuhan gairahkan. Semuanya ya Tuhan kami mau serahkan kepadamu, pakai kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi mereka, mendoakan mereka, menolong mereka. Ya Tuhan, kami juga mau menaikkan syukur kami untuk beberapa tim akreditasi UKI yang telah kembali dari Salatiga beberapa hari yang lalu. Kami bersyukur Tuhan menghantarkan mereka ke keluarga mereka dengan selamat, dengan sehat, dan kami melihat ada begitu banyak hal-hal yang akan mulai diperbaiki, di revisi di dalam persiapan reakreditasi di tahun yang akan datang. Untuk itu Tuhan kawal, Tuhan berkati semua tim yang terlibat. Pak Wilson sebagai ketua juga Tuhan berikan ia hikmat di dalam memandu, mengarahkan tim, baik itu setiap pribadi yang LED maupun LKPT untuk dapat melihat akan hal-hal detail kembali yang harus diperjuangkan. Tuhan berkati setiap tim yang terlibat dengan kerendahan hati dan dengan kerelaan hati, mau memberi yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan dan demi instansi Universitas Kristen Indonesia ini pun semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap proses reakreditasi perpustakaan yang terus diupayakan oleh Pak Edi dan kawan-kawan di UPT Perpustakaan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesatuan hati di dalam mengerjakan panggilan pelayanan mereka. Dan bahkan di dalam data-data yang harus terus diupload dan terus dicari, berikan mereka kemudahan. Dan fakultas, biro, kaprodi yang lain juga yang juga bekerja sama, bersama-sama membantu, sama-sama menolong ya Tuhan. Sehingga kami dapat melihat kesatuan Allah yang indah di universitas ini karena ada kekeluargaan, ada kesatuan hati untuk mewujud nyatakan kemuliaan Tuhan melalui kerendahan hati, saling menolong dan saling membantu di dalam mendatangkan kebaikan Allah. Maka berikan kekuatan di dalam setiap tim-tim yang terus berjuang di reakreditasi universitas maupun perpustakaan. Ataupun kami juga mendengar ya Tuhan, Kaprodi juga dan fakultas terus berjuang mengupayakan akan kurikulum SPMI dan bahkan juga pembelajaran kampus merdeka. Tuhan juga yang berikan mereka kekuatan, hikmat, ide, kreativitas. Bahkan di masa-masa WFH mereka harus bekerja mungkin dari pagi sampai malam. Tuhan juga yang berikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga berkati keluarga-keluarga setiap pribadi kami yang bekerja di UKI ini ya Tuhan, supaya kami pun menjadi berkat di keluarga kami dan keluarga kami pun menopang dan mendukung setiap karya pelayanan kami di UKI. Inilah doa kami bersama-sama di awal persekutuan doa ini ya Tuhan. Masih banyak hal yang hendak kami ungkapkan kepadamu, tapi kami mau meyakini dan mengimani bahwa Allah kami akan mencukupkan, mendatangkan kebaikan, dan memelihara setiap pribadi kami, bahkan juga karya, juang, dan pelayanan kami di kampus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini juga kepadamu, biarlah kiranya kami menikmati, mengalami perjumpaan dengan Tuhan seluruh rangkaian dari ibadah online yang kami sedang selenggarakan. Inilah ungkapan syukur kami dan penyerahan diri kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami berterima kasih kepada Dia yang memelihara kehidupan kami. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Berikutnya kita akan menyanyikan pujian This is my Father's Word. Pujian ini menyampaikan bahwa bumi ini atau dunia ini adalah dunia Bapa. Allah yang adalah pencipta, berdaulat atasnya. Allah yang adalah pencipta, berdaulat juga atas Universitas Kristen Indonesia dan segala orang yang terlibat di dalamnya. Segala sesuatu yang ada, biarlah setiap pujian, setiap ciptaan memuji, menyembah Dia. Mari kita menyanyikan pujian This is my Father's Word. From
baik bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan diri kita menikmati firman Tuhan. This is my Father's word. This is my Father's word. The earth, the care of rain. The morning light, the living light, declare and make her strength. This is my Father's word. His lights in all its strength. In the rustling breeze, I hear Him dance. He speaks to me everywhere. This is my Father's word. Oh, let me never forget. This is my Father's word. Oh, let me forget. Let up the rock sings of songs now. God is the ruler there. This is my Father's word. The bread and wisdom now. Jesus who died shall be satisfied, and earth and heaven in one. Kepada Saya sekarang ya? Halo, siapa sekarang? Saya? Ya, benar Pak, Bapak. Tadi suaranya kurang dengar. Saya coba tampilkan dulu PowerPoint saya ya. Oke, monggo Pak. Oke, baik. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Oke, terlihat. baik. Bapak, Ibu, kawan-kawan, sebelum kita belajar bersama-sama dalam persekutuan doa ini tentang firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di ruangan ini, di teknologi ini, untuk mohon berkat dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepadamu untuk kesetiaan Tuhan memelihara peradaban, memelihara bumi ini, memelihara Indonesia, memelihara UKI, memelihara rumah tangga kami masing-masing, dan merawat diri kami masing-masing hingga saat ini. Tuhan yang baik, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan kami akan banyak kondisi di bumi ini. Kami mempunyai Tuhan Yesus sebagai Bapa kami yang menjadi sandaran kami, tempat kami berteduh, berlindung, dan memelihara serta memberi jaminan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya kami keluarga besar UKI pada saat ini. Kami akan belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami setelah selesai ibadah ini, setelah selesai persekutuan day ini, semakin teguh, semakin percaya, dan semakin beriman bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, jemaat Tuhan, saat ini kita sedang mengalami banyak persoalan
dan ujung-ujungnya adalah ketakutan. Ketika terjadi ketakutan atau ketika terjadi penderitaan, ketika terjadi kesusahan, kita sering bertanya, di mana Engkau, Tuhan? Di mana Engkau, Tuhan? Kok penderitaan ini ada pada kami? Tetapi kita tidak boleh lupa, Tuhan ada di sini. Dalam bentuk kita, dalam bentuk gereja. Di hadapan Tuhan, keluarga besar UKI itu sebuah gereja. Tuhan berkata, sayalah kepala gereja dan kamulah tubuh saya. Kepala gereja ada di surga saat ini, dan kita tubuhnya ada di bumi ini, dipimpin oleh Roh Kudus bersama-sama. Jadi kalau ada yang bertanya, saya bayangkan dari kacamata ekonomi, kalau ada yang bertanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan belum berkata, loh kan di bumi saya tinggalkan tubuhku, gereja. Di bumi saya meninggalkan tubuhku, dipimpin oleh Roh Kudus gereja untuk menolong satu sama lain. Itu pengantar kita ya. Jadi Bapak Ibu, saya teruskan PowerPoint saya. Tema kita hari ini adalah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Diberi judul, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ini firman Tuhan kepada kita melalui surat 1 Tesalonika yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa Rasul Paulus mengirim surat dengan bunyi bersukacitalah? Ada apa? Apakah mereka sedang berduka cita? Kan begitu ya? Ada pertanyaan. Kalau seseorang memberikan kata-kata penghiburan bersukacitalah, berarti orang yang sedang dikirimi surat itu sedang berduka cita. Dan ini sangat tepat bagi kita saat ini. Dan Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Berikan pengharapanmu kepada Tuhan. Dan itu perintah bagi kita hari ini. Baik, saya teruskan. Surat 1 dan 2 Tesalonika itu dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada gereja muda, gereja yang masih baru di Tesalonika. Gereja ini baru, muda. Ketika gereja ini terbentuk sebagai sebuah tubuh Tuhan di Tesalonika, segera mengalami penderitaan, penganiayaan, terrorized oleh banyak orang. Bahkan Paulus diusir dari kota ini. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Di situ dikatakan Rasul Paulus sampai mengungsi di rumah seseorang dan orang-orang mengusir dari Tesalonika. Tidak boleh ada di situ. Rasul Paulus diusir, jemaat yang ada itu diteror. Tidak hanya kondisi ekonomi mereka yang terganggu, dan juga keselamatan nyawa mereka terganggu. Situasi Tesalonika mengalami teror dari sejumlah orang, dari masyarakat, dari sisi politik, dan dari sisi sosial, dan sisi ekonomi mereka mengalami penganiayaan. Saat ini kita di Indonesia, ya kita bersyukur tidak mengalami teror fisik seperti itu. Tapi nanti akan saya ceritakan apa yang kita alami. Surat ini ditulis sekitar tahun 550 AD dan ditujukan untuk menguatkan dan instruksi lanjutan orang percaya yang masih sangat baru di Tesalonika itu. Penguatan. Jadi hari ini Bapak Ibu, teman-teman, kita belajar bersama tentang firman Tuhan yang berbunyi kepada kita tentang penguatan. Teguhlah, berdoalah, bersukacitalah. Begitu ya. Kok bisa bersukacita saya sedang susah, kan begitu ya? Kita boleh bersukacita walau tubuh ini sedang susah karena kita tahu Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. Surat 1 dan 2 Tesalonika seperti umumnya tema surat Paulus menjelaskan pengilhaman firman, ketuhanan Kristus, keselamatan
atas hanya oleh kematian Yesus, kemurnian personal, kasih, khususnya menekankan pengajaran tentang pengajaran Paulus. Jadi yang salah satu pokok penting yang mau kita pelajari hari ini adalah kita sebagai tubuh Kristus, sebagai Tuhan, wujud Tuhan yang ada di bumi ini, sangat penting saling menguatkan. Jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan dan terrorize oleh karena iman mereka. Dunia saat ini mengalami kekhawatiran karena COVID-19 dan dampaknya. PBB menghitung terjadi penurunan kontraksi angka pertumbuhan ekonomi dunia 5,2%. Sangat menakutkan. IMF menghitung 7%. Dan lembaga-lembaga yang lain menghitung dengan angka yang beragam. Tetapi semua sepakat bahwa ekonomi dunia sedang kontraksi saat ini. Saya tidak mengatakan sedang inflasi atau sedang inflasi besar, karena itu tambah kekhawatiran kita. Yang mau saya katakan saat inilah dunia ini sedang kontraksi saat ini. Kontraksi adalah terjadi angka penurunan pertumbuhan. Bapak Ibu, kita mungkin mengalami kekhawatiran saat ini. Pimpinan UKI dan kita semua bisa saja mengalami kekhawatiran ini. Kita khawatir semua kita, keluarga besar, saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, keluarga besar saya, Raja Guguk dan lain-lain. Saya juga kadang-kadang mengkhawatirkan semua orang bagaimana, sehat nggak hari ini. Keluarga dari pihak istri saya, mertua saya, hula-hula saya, kadang-kadang saya pikirkan. Saya berpikir juga dengan gereja saya, teman-teman saya, bagaimana kondisi saat ini. Tiap hari kita mendengar berita di televisi atau di mana saja, ada yang sakit, tiba-tiba meninggal, dan lain-lain. Kesehatan kita masing-masing, ekonomi kita besok, anak-anak kita bagaimana sekolah besok, dan lain-lain. Kita juga sedang berpikir bagaimana dengan masa depan UKI. Saat ini depan mata sedang terjadi program akreditasi perguruan tinggi. Pekerjaan ini tidak gampang, tidak mudah. Akreditasi program studi. Bulan Agustus kita harus mengurus ISK, konversi dari akreditasi A menjadi unggul, B menjadi baik sekali, C menjadi baik. Ketika awal-awal kita mendengar berita ini sepertinya begitu mudah. Tetapi ketika kita dalami, ya tidak beda dengan akreditasi biasa. Tidak jauh berbeda. Beratnya mirip-mirip sama. Dengan kondisi COVID, kerja dari rumah, tantangan setiap prodi, demikian. Belum lagi kurikulum yang harus kita update. Setiap hari, kalau boleh saya katakan, hampir setiap hari, ada regulasi baru yang kita dengar dari pemerintah. Pemerintah belum sempat mengirimkan secara resmi, tetapi WA sudah bermasukan ke handphone saya, dari teman-teman, dari mana saja. Luar biasa banyaknya informasi yang kita terima. Dan mau tidak mau harus kita lakukan. Belum klasterisasi, ranking. Ranking harus kita urus. Karena itu menunjukkan portofolio UKI. Mahasiswa baru. Tidak hanya UKI, semua perguruan tinggi saat ini di Indonesia, dari ranking 1 sampai yang ranking ke-4.000, yang keberapapun, saat ini semua khawatir tentang jumlah mahasiswa baru. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya, loh kan orangnya tetap ada. Tapi riset dari Kemendikbud berkata, dikhawatirkan banyak usia mahasiswa saat ini memilih untuk tidak kuliah dulu dibandingkan kuliah. Karena kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Tidak hanya kita. Jadi kita pun
bagian dari situasi itu. Kita juga berdoa, berpikir bagaimana dengan kemampuan bayar payment mahasiswa kita yang sudah ada saat ini, anak-anak kita itu. Kita juga sedang berpikir banyak tentang cash flow UKI. Berapa lama UKI ini bisa bertahan? Kita bersyukur sampai saat ini UKI termasuk salah satu dari 20% perguruan tinggi swasta yang ada di DKI Jakarta, yang kondisi cash flow-nya masih seperti biasa. Gaji saya belum dikurangi, tidak ada pengurangan tenaga kerja, dan tidak ada pemotongan-pemotongan di sana sini. Dan kita bersyukur, luar biasa bersyukur untuk situasi ini. Kita belum ada pemotongan, kita belum ada rasionalisasi upah, kita belum ada pemotongan rasionalisasi jumlah tenaga kerja, dan di satu sisi kita mengejar akreditasi. Akreditasi prodi kelas teknik itu sama dengan budget. Ketakutan kita, belum lagi ditambah dengan kekhawatiran pribadi-pribadi. Setiap pribadi mungkin khawatir dengan alasan-alasan masing-masing, alasan budaya, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, situasi kita, surat 1 Tesalonika itu sangat relevan kepada kita saat ini. Karena situasi kita tidak jauh berbeda dengan kondisi atau situasi jemaat Tesalonika pada zaman Rasul Paulus mengirimkan surat itu. Rasul Paulus memberikan penguatan kepada saya, kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, kepada UKI, melalui firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana menghadapinya? Salah satunya adalah tetaplah berdoa. Saya daftarkan beberapa poin yang saya berharap bisa menolong kita. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Ramah satu sama lain dan saling mengasihi. Saya akan tenang datang ke kampus UKI. Semua orang akan nyaman datang ke kampus UKI, mengurangi stres dan paling tidak mengurangi kekhawatiran kita. Kalau saya tahu semua orang yang saya temui di UKI akan ramah kepada saya, meskipun saya mempunyai keterbatasan. Ayat 7 berkata, 1 Tesalonika 2 ayat 7 berkata, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Mari kita ramah satu sama lain, karena itu menguatkan kita menghadapi situasi kekhawatiran ini. Jangan lagi kekhawatiran saya tambah mau datang ke UKI karena saya tahu ada orang menyerang saya. Di UKI, misal seperti itu ya. Ayat 8 berkata, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Rasul Paulus berkata, mengasihi, diri kami sendiri kami berikan dengan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan itulah yang kita teladani pada pagi hari ini. Yang kedua, bersyukur dan berdoa. Kita sebagai Tuhan yang kelihatan, sebagai gereja yang kelihatan, sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di bumi ini, Rasul Paulus berkata kepada kita, firman Tuhan ini berkata, bersyukur dan berdoa. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Saya diperintahkan Tuhan pagi hari ini bersyukur untuk semua orang, untuk siapa saja yang menjadi anggota keluarga rohani saya di UKI. Kita patut bersyukur untuk semua orang, semua sahabat, dan kita harus saling mengasihi yang ada di UKI ini. Tidak ada musuh, tidak ada saingan, dan tidak ada lawan. Kita ini
perlu bersyukur satu sama lain. Karena siapapun di antara kita diberikan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita diuji dan kita patut syukuri. Ayat 10, pasal 3. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Persekutuan doa. Bertemu muka dengan muka itu sama dengan persekutuan doa, dan kita saling menambahkan, siapa tahu ada yang kurang dalam iman kita. Salah satunya adalah apa yang kita diskusikan pagi hari ini, jangan khawatir. Tetaplah beriman. Yang ketiga, di antara beberapa nasihat Rasul Paulus, saya tuliskan 4 poin di sini. Ini poin yang ketiga, tetap menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau hidup susah, ada godaan untuk melanggar firman Tuhan. Seolah-olah kita mengambil excuse. Oh, saya sedang susah ekonomi. Boleh dong, saya cari jalan keluar yang tidak lurus untuk memenuhi ekonomi saya. Daging kadang-kadang berkata begitu. Tetapi Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, tetap menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, meskipun kondisi sulit. Pasal 4 ayat 1. Rasul Paulus berkata begini. Akhirnya saudara-saudara, kamu meminta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamulah telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi ketika ada kesulitan, kita diperintahkan untuk hidup lebih berkenan dan semakin bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauh dari percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan dalam keinginan nafsu, seperti telah dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi tetaplah di dalam iman. Hidup kudus, walau kondisi apapun. Saling mengasihi, saling mendorong, saling menopang satu sama lain. Karena kita ini adalah tubuh Kristus. Tuhan yang ada di bumi ini, yang kelihatan. Yang keempat, yang utama yang menjadi pelajaran dari Rasul Paulus pada kita saat ini menghadapi situasi ini adalah bersukacitalah senantiasa. Kadang-kadang kita bertanya, bagaimana saya bersukacita kalau perut saya lapar? Kan begitu ya. Bagaimana saya bersukacita kalau besok kondisi saya tidak tahu, tidak menentu? Ilmu kedokteran berkata, bersukacita itu obat yang paling bagus. Perjanjian Lama berkata bersukacita itu menguatkan tulang. Dan bersukacita itu obat yang paling baik sebelum kita menggunakan obat yang lain. Situasi apapun yang ada, yang menerpa kita saat ini, seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, mengalami teroris, kita mengalami penderitaan, penganiayaan dalam bentuk lain, Rasul Paulus menyatakan tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena saya, kata Tuhan, ada di situ menangis bersama-sama engkau, menderita bersama-sama kita. Tuhan bersama kita. Dan tetaplah berdoa. Doa itu adalah komunikasi saya tiap hari, tiap saat kepada Tuhan. Dan saya akan merasa tenang dan nyaman kalau saya yakin Tuhan, dan saya perlu belajar terus bertumbuh untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama saya, memelihara saya, mengasihi saya, berdaulat, dan mengambil kendali atas segala sesuatu. Sampaikan. Mari kita sampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Mari kita sampaikan segala sesuatu persoalan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ikut menangis bersama kita kalau kita menangis. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar.
Bapak Ibu yang terkasih, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa apapun kondisi kita saat ini. Demikian renungan bagi kita, demikian pembelajaran firman Tuhan bagi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita terus berdoa untuk UKI, kita terus berdoa untuk kita semua, supaya kita dapat bersukacita atas segala kondisi, dan kita tetap berdoa, karena sukacita dan doa menyembuhkan. Sukacita dan doa menyembuhkan. Menyembuhkan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala. Kita berdoa, bersukacita, bersyukur untuk segala sesuatu yang ada kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi menjelang siang ini. Kondisi jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan. Situasi yang mirip kami alami saat ini. Berbagai kekhawatiran kami alami secara pribadi maupun institusi. Dan Tuhan menguatkan kami pagi hari ini. Memberikan kami pembelajaran supaya kami saling memperhatikan, saling mendorong, saling mendoakan. Supaya kami tetap bersukacita dan saling berdoa. Terima kasih Tuhan untuk UPKK yang menyelenggarakan persekutuan doa ini. Kami serahkan masa depan kami, rumah tangga kami, UKI ini, keluarga kami, keluarga besar jemaat UKI untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kedengaran Bapak Ibu di sana? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih Pak Wilson untuk firman yang sudah dibagikan. Kiranya kita semua bisa tetap bersukacita dan senantiasa berdoa di tengah situasi kita saat ini. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk selanjutnya menaikkan setiap doa-doa permohonan kita terkait dengan doa-doa bagi UKI dan juga doa bagi bangsa dan negara. Kita akan menyanyikan pujian Dia Sanggup. Pujian ini menyatakan bahwa Dia adalah Allah kita yang sanggup memulihkan yang terluka dan menyembuhkan yang menderita, dan juga memulihkan kondisi bangsa kita saat ini. Kita menyanyikan pujian Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mahasiswa sekalian boleh menuliskan request doanya melalui meeting chat kita. Kami memberikan waktu 1 menit untuk bisa menuliskan setiap doa-doa yang Bapak Ibu rindukan untuk bisa kita doakan bersama. Ya, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, silahkan menuliskan pokok doa atau request setiap doa-doa yang Bapak, Ibu, dan mahasiswa rindukan untuk kita doakan bersama. Bisa menuliskannya di meeting chat kita untuk kita doakan bersama nanti di persekutuan doa. Oke, sepertinya tidak ada request berdoa yang di meeting chat room kita. Kita akan memulai persekutuan doa kita dengan sudah ada dari Bapak Janes. Mohon kiranya kita doakan Prof. Setia Bangun yang sedang sakit. Mohon juga kita doakan agar calon mahasiswa baru yang sudah lulus ujian dapat segera mendaftar ke UKI. Oke, terima kasih Pak Janes untuk pokok doanya. Ada lagi Bapak Ibu dan mahasiswa, mungkin bisa langsung dituliskan di bagian chat kita. Tidak ada. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Sepertinya tidak ada lagi untuk pokok doa yang disampaikan di chat kita. Kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan yang kami puji dan kami agungkan, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang boleh terus senantiasa kami nikmati hingga saat ini. Tuhan boleh pertemukan kami melalui persekutuan doa secara online. Kami bersyukur ya Tuhan jika Tuhan masih anugerahkan kami hati untuk mau berseru kepada Allah, hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan dan rekan-rekan keluarga besar UKI. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan jika Allah boleh mengizinkan kami untuk terus beraktivitas dengan baik. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap harinya. Mungkin yang kami rasakan berbeda-beda ya Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau yang kasih setianya tidak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Allah, di tengah situasi seperti ini, kami rindu untuk berseru dan berdoa kepada Allah.
Kami memohon kiranya Tuhan boleh berkenan mendengarkan setiap seruan kami. Kiranya Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi, berkenan mendengarkan setiap seruan kami dan berkenan menjawab setiap seruan kami, ya Allah. Dan kiranya Allah yang menguduskan dan melayakkan kami untuk bisa bersekutu dan berdoa di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu dan juga mahasiswa seluruhnya kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa kita yang pertama, yaitu terkait dengan rekrutmen mahasiswa baru. Mari kita berdoa untuk proses rekrutmen mahasiswa baru yang terus diupayakan. Kiranya rekrutmen yang ada dapat menarik perhatian setiap calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. Mari kita juga berdoa untuk setiap tim BHP, fakultas, dan Kaprodi diberikan ide, kreativitas, kesehatian, komunikasi, serta koordinasi, sehingga proses rekrutmen mahasiswa baru dapat berjalan dengan efektif, dan Tuhan memberkati, dan Tuhan mengizinkan mahasiswa boleh ada untuk dididik dan menikmati pendidikan di Universitas Kristen Indonesia. Dan mari juga berdoa bagi para orang tua dan para donatur maupun tim beasiswa mempercayakan UKI menjadi universitas yang mendidik putra-putri mereka untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk proses rekrutmen mahasiswa baru ini. Selanjutnya kita akan berdoa bagi UKI. Mari yang pria berdoa untuk setiap pribadi warga UKI dalam masa pandemi mampu berjuang membangun iman dan kehidupan spiritual yang lebih baik, sehingga warga UKI mengalami pembaharuan diri, semakin dekat dengan Tuhan. Juga doakan setiap kegiatan kerohanian ataupun ibadah yang diupayakan meskipun melalui media online tidak mengurangi semangat dan antusias warga UKI untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan sehingga mampu menguatkan warga UKI. Yang wanita, mari berdoa untuk kesatuan dan kesehatian setiap pimpinan UKI, mulai dari yayasan, rektor, WRA, WRKSA, WRKK, dekan fakultas, direktur PPS, Wadek, Wadir, Kaprodi, K-lembaga, K-biro, K-unit dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait penerapan kenormalan baru dengan protokol kesehatan di lingkungan UKI, agar kegiatan bekerja, proses akreditasi, dan penerimaan mahasiswa baru tetap berjalan efektif dan efisien. Juga para pimpinan mampu mengerahkan seluruh tim dan bersama-sama bersehati mengambil bagian demi peningkatan dan kemajuan UKI, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa untuk pokok doa kita masing-masing, yang pria untuk kerohanian warga UKI, dan yang wanita berdoa untuk pimpinan UKI. Mari kita bersama-sama berdoa.
Ya Tuhan Allah, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk Prof. Setia Bangun yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk memulihkan kondisi profesor kami yang sedang sakit ini ya Tuhan. Engkau yang boleh berkenan memberkati setiap obat maupun tenaga medis yang memberikan perawatan yang baik. Dan kami juga memohon biarlah kiranya Tuhan juga yang menguatkan dan memberkati setiap keluarga yang memberikan perawatan dan memberikan perhatian, dan Tuhan yang tolong kuatkan Profesor Bangun untuk bisa terus mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Allah di tengah situasi saat ini. Kami sungguh menyerahkan ya Tuhan Profesor Setia Bangun kepadamu, biarlah kiranya Allah yang terus memimpin dan memberkati. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk warga UKI yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang boleh terus pulihkan mereka, untuk mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik, dan Tuhan yang memampukan ya Tuhan, sehingga warga UKI boleh pulih kembali dan bisa melakukan semua aktivitasnya dengan baik kembali ya, dan normal kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami bagi UKI dan juga bagi pimpinan UKI dan juga bagi mahasiswa baru. Kiranya Tuhan boleh berkenan mendengarkan setiap seruan kami. Saat ini kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, meminta dengan kasih untuk pendeta kampus, yaitu Ibu Pendeta Mersidiana Saragi, untuk memimpin kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya untuk pokok doa yang keempat dan yang kelima. Kami persilakan kepada Ibu Mersi. Iya, marilah kita berdoa bersama untuk negara kita, pemerintah dalam hal ini dari tingkat pusat sampai daerah yang terus melakukan berbagai upaya, khususnya dalam masa pandemik yang sudah lebih dari setengah tahun kita alami bersama. Kiranya pemerintah kita dalam hal ini, Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan aparat negara dari tingkat pusat sampai daerah, dianugerahkan Tuhan hikmat serta keberanian serta perlindungan untuk melaksanakan tugas yang harus mereka kerjakan. Dan kita juga berdoa untuk pembagian bantuan, sembako dan lain sebagainya sebagai wujud nyata kasih yang dilakukan oleh pemerintah, gereja, dan LSM, sehingga distribusi bantuan itu boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap orang yang dipercaya untuk mendistribusikannya, melakukannya dengan takut kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang membutuhkannya. Saya juga ingin berdoa, meminta kepada kita semuanya, secara khusus bahwa pandemi COVID-19 ini juga bisa menyebar melalui udara. Karena itu kita memohon Tuhan menguatkan ketahanan tubuh setiap kita, baik itu di Indonesia dan di seluruh muka bumi ini, di negara-negara yang terkontaminasi, agar sungguh-sungguh penemuan ini ditindaklanjuti dengan semakin berdisiplin untuk melakukan dan menaati protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan kebersihan, sehingga boleh upaya kita masing-masing berhasil memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mari kita berdoa, masing-masing meminta dan memohon kepada Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Di dalam Kristus kami memohon. Kita juga berdoa dan bersyukur untuk tahun ajaran baru 2020-2021, khususnya kepada seluruh siswa yang ada di Indonesia telah berlangsung dan dimulai minggu ini. Dan itu masih dilakukan secara daring. Kita memohon belas kasih Tuhan memberkati setiap siswa yang sangat merindukan kehadiran di sekolah dan juga guru, untuk Tuhan tolong dan perlengkapi dalam proses mengajar boleh berjalan dengan baik. Tuhan membimbing para guru untuk memberikan pelajaran dalam bentuk kreativitas sehingga para murid sungguh-sungguh bisa belajar walaupun ini hal yang baru bagi mereka. Kita juga berdoa untuk para orang tua dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan limpahkan berkat sehingga para orang tua boleh mendampingi anak-anak, terlebih juga memfasilitasi alat instrumen yang dibutuhkan anak-anak sehingga proses belajar boleh berjalan dengan sukses. Walaupun di tengah masa pandemik ini, anak-anak Indonesia tetap bisa menerima pendidikan dan belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, kasihanilah kami dan dengarlah doa kami yang kami sampaikan, seluruh doa, syukur, dan pokok doa kami dalam ibadah persekutuan doa keluarga besar UKI hari ini. Hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan menutup persekutuan doa kita pada siang hari ini. Kiranya kita bisa menantikan setiap jawaban doa dari Tuhan, dan kiranya di dalam penantian jawaban doa kita bisa bergantung penuh
dan beriman kepada Allah yang berkuasa atas bumi. Mari kita menyanyikan pujian orang yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan kan dikuatkan seumpama burung rajawali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak letih. Ajarku untuk menanti. Ajarku, oh Tuhan, bertelut menanti sampai tiba saatnya Kau jawab doaku. Ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Kami mempersilakan Pendeta Mercy tadi untuk menutup kita di dalam doa dan juga doa berkat. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas perkenanan-Mu bersekutu dengan kami dalam persekutuan doa keluarga besar UKI pada hari ini. Kami bersyukur untuk berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing lewat hamba-Mu, Bapak Wilson Raja Guguk. Biarlah roti kehidupan yang telah kami terima pada hari ini meneguhkan, menguatkan kami dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk Bapak Wilson Raja Guguk, Engkau yang memberkati dia Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, terlebih tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Kami bersyukur dan memohon Engkau memberkati seluruh hamba-Mu yang berada di UPKK dalam seluruh persiapan pelayanan mereka yang akan mereka lanjutkan. Biarlah Engkau memberkati, satukan hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Berkati orang-orang yang mereka kasihi dan anugerahkanlah damai sejahtera sukacita bagi kami semuanya. Dan sebentar ketika kami akan kembali ke tempat pelayanan di mana Engkau memanggil kami dan di mana Engkau menugaskan kami, biarlah Tuhan kami memasuki tempat pekerjaan dan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk Pendeta Mercy yang sudah memimpin kita. Dan terima kasih juga untuk Pak Wilson yang sudah sharing firman. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bergabung di dalam persekutuan doa kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk mahasiswa yang juga mengikuti persekutuan doa kita dari jam 11 tadi hingga saat ini. Kiranya kita bisa tetap mengandalkan Tuhan dan menikmati doa-doa kita ketika kita di rumah kita masing-masing maupun di tempat pekerjaan kita masing-masing. Demikian untuk persekutuan doa kita hari ini. Bapak, Ibu, kami dari segenap pelayan yang melayani, ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian.
Shalom, terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom, terima kasih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku